Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah lagi, itu jangan ya. Berikutnya lagi, terima kasih untuk semuanya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya, atas doa-doa baik kalian kepadaku, dan aku juga akan memanjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga kebaikan doamu untukku itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya, dan semoga doa-doa kita bagian doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung dengan Rahman dan Rahimnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir pekan ya, sedikit santai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini syutingnya bisa agak siangan karena semua libur. Jadi insya Allah hasil syuting videonya juga bagus ya, audionya juga insya Allah juga bagus. Karena kalau hari-hari biasa itu kita ngobrol waktu, syutingnya itu pada subuh, jadi pencahayaannya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gini kan pada libur, jadi nggak ada antar sekolah. Oke, aku telah menjanjikan kepada kalian semuanya, setelah kemarin episode demi episode dan akhirnya kita sampai di garis akhir, yaitu tamat, tentang sebuah episode yang menceritakan awal mula atau starting pointnya Kanjeng Nabi Isa, atau yang saudara kita sebut Yesus itu berdakwah. Semuanya telah aku paparkan seperti itu, dan seperti biasanya aku hanya menyampaikan ini berlaku untuk semuanya, untuk yang siapa saja pewer di sini, yang Islam, yang Kristen, yang punya agama, yang nggak punya agama. Ya, aku hanya menyampaikan hasil akhir ya, terserah pada kalian untuk mensikapinya. Mau menerima ya monggo, menolak ya monggo, nggak ada masalah. Ya, jadi begitu juga ketika aku mengajarkan tentang Kristologi juga begitu, Islamologi juga begitu. Ya, jadi aku itu bukan tipe yang memaksa gitu, enggak. Aku hanya menawarkan ini loh. Sekarang kalian dengan rasionalitas yang kalian miliki silahkan untuk menentukan sikap. Ya anggap saja aku itu tukang masak lah, koki gitu. Kokinya tak masakin semampuku, selezat mungkin, seenak mungkin, tak suguhkan. Lah kalian adalah para katakanlah tuan-tuan yang sedang pergi weekend gitu ya, berakhir pekan, masuk ke sebuah rumah makan, ya aku kokinya. Ya, monggo silahkan gitu. Jadi tukang masak gitulah ya. Tukang masak. Jadi kalau misalkan selera ya dimaam, kalau enggak juga enggak masalah gitu. Ya, gitu. Jadi sebetulnya enak sih ya kita ini bersilaturahmi, bersosialisasi ya. Karena semuanya harusnya kita bangun atas dasar
kasih asal dasar sayang, asal dasar penghormatan. Ketemu alhamdulillah, nggak ketemu juga tidak masalah gitu. Oke. Dan kemarin itu kan aku sudah bilang selanjutnya aku akan menjelaskan tentang bagaimana ceritanya sehingga Bunda Maryam itu dititipkan ke Bait Allah. Dan di sanalah ceritanya nanti itu terjadi jalur pendidikan, transfer pendidikan dari Imam Besar Nabi Zakaria ke Ibunda Maryam, kemudian kepada sang putra yaitu Yesus atau yang kita kenal dengan Kanjeng Nabi Isa ya. Namun demikian supaya ada variasi atau tidak sampai atau jangan sampai menimbulkan sebuah kejenuhan ya. Ya sedikit variasi lah ya. Mungkin itu akan kita lanjutkan setelah beberapa episode ya yang menjadikan jeda, dan itu aku pilihkan yang ringan-ringan saja gitu. Baru nanti kita masuk lagi yang sedikit sih ya, sedikit lebih jelimet ya. Kalau yang senja kan super jelimet itu. Oke, maka mampir ngombe kali ini cocok dengan momennya akhir pekan. Kita coba yang ringan-ringan saja. Ya, ini sebuah perjalanan hidup aja sih ya. Yang aku mau sampaikan mungkin ada contoh yang bisa kalian ambil gitu. Jadi tajuknya adalah tukang babi pergi umroh. Ya, tukang babi pergi umroh. Oke, sebelum itu aku akan bacakan dulu ya komen yang masuk dari kemarin. Mampir ngombe yang kemarin ya, edisi tamat ya. Edisi tamat mampir ngombe yang kemarin. Oke. Pertama dari soleha kita Gispati ya. Lalu hadir Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah dan diberikan keberlimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Kang Mas Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus, si Damanik hadir menyimak kajiannya, setia menunggu kajian selanjutnya untuk menambah pengetahuan. Semoga tetap sehat selalu dan mudah mendapatkan rezeki barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Asik ya, itu burung-burung sedang berkicau. Nggak tahu terekam nggak? Asik. Keindahan alam. Oke, terima kasih Kang Mas Isdianto BPTK. Begitu juga ya dengan keluarga yang ada di Sidamanik. Semoga semuanya sehat selalu dan salam Isra untuk semuanya. Berikutnya kita ke Kalteng, ada Kang Mas Hermas Edison. Kalteng hadir Gus. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam Rasional. Menunggu selanjutnya Bunda Maryam dapat makanan dalam mikrat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, matur thank you. Kang Yusran Fahim. Alkah mungkin Allah ini ya, salah ketik ini. Allah menciptakan itu melalui proses karena mengingat umatnya. Oke, terima kasih untuk Kang Yusran Fahim. Dari mana ya? Belum pernah disebutkan. Mungkin nanti komen berikutnya bisa disebutkan. Supaya kita semakin tahu ya. Oh, punya saudara di sana. Siapa? Kang Yusran Fahim. Misalnya di mana? Di Aceh atau di Padang atau di Kalimantan mana, Balikpapan, Samarinda, Banjar gitu ya. Tolong disebutkan nanti. Berikutnya Bapak Ikhwan Tamin. Alhamdulillah bisa ngaji, salam Isra, semoga semuanya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ikhwan Tamin yang punya Tangerang ini ya. Salam untuk ibu di rumah dan keluarga bersama anak cucunya ya. Selera belajarnya masih kelas wahid, tingkat tinggi, menjadi panutan kita dalam menuntut ilmu. Oke, berikutnya Kang Saran Gipari menyemak setelah Jumatan. Mantap. Mendung kembali menutup langit. Tapi langit tak berduka kan? Oke, terima kasih Kang Saran Gipari.
Kemudian yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Kang Mas Edi? Mugi-mugi tansah pinarengan, tansah pinaringan kaharayon. Ya. Semoga sejahtera selalu dalam kasih sayang Gusti Allah Kang Mau Agung. Berikutnya ke Batam kita ada Kang Ari Prasetyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Batam, Harigus, salam Isra. Salam Isra juga untuk semuanya yang ada di Batam, untuk Kang Mas Ari Prasetyo. Kemudian ada Freedom. Kang Freedom ini dari mana juga? Lupa aku. Alhamdulillah masih bisa mengaji dengan Bapak Guru. Salam Isra juga untuk Kang Freedom dan salam untuk keluarga semuanya. Dilanjutkan Kang Mas Irfan Al-Akbar. Menyimak sebelum Jumatan. Oh, berarti ini pra Jumatan. Masih dari Kelinci Jambi. Oke. Di tempat tugas berarti ini ya. Sorry. Oke, dari Jambi kita lanjut ke Pandaan. Ada Kang Mas Samsul Yatim. Hadir Gus. Oke, matur thank you dan salam Isra untuk semuanya. Kemudian Pintu Rezeki Lampung Utara selalu nyimak salam Isra. Salam Isra untuk Kang atau Mbak Yu Pintu Rezeki ini ya, yang ada di Lampung Utara ya. Kemudian Kang Hari Sunandar, terima kasih atas jempol dan lirikan matanya. Ada soleha kita Ima semoga soleha selalu ya. Jakarta hadir Gus, salam Isra juga untukmu, untuk soleha kita yang ada di Jakarta. Selanjutnya El Diablo Bandung hadir. Oke, matur nuhun, atur nuhunnya Bandung Kota Kembang. Berikutnya Kang Mehanem dari Nganjuk hadir atau hadir kedua ini? hadir atau hadir kedua ini? Dulu di sini ada peristiwa. Kemudian yang jadi moderator teman saya waktu rapat itu. Ya maklum lah ya, rapat. Karena dia menjadi pemimpin karena memang loyalitasnya ke partai itu cukup bagus ya. Sehingga ketika dia terpilih menjadi pemimpin itu sebetulnya karena loyalitasnya saja. Kalau dari pendidikannya sebetulnya tidak masuk gitu. Maka ketika membuka dia bilang Bapak 2 Ibu 2. Jadi baca pembukaan suratnya itu ya, surat pembukaan rapat itu kan bukannya bapak-bapak, ibu-ibu, enggak begitu. Bapak 2 Ibu 2. Yang jadi moderator teman gue. Cerita ke gue jadi ikut senyum. Seperti ini Kang Mehanim ini. Nganjuk hadir atau nganjuk hadir 2 ini. Terima kasih Kang Mehanim ya. Oke, terima selanjutnya Kang Muhammad Bintang Ramadan ya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam, Kemayoran selalu hadir. Batuk lagi. Hanya sekedar memberikan pendapat, selama ini kita diskusi hanya tentang Kristus Yesus ya. Coba Gus sekali-sekali bahas antikristus, karena sama halnya dengan Roh Kudus, antikristus juga lolos dari bahan diskusi. Terima kasih Gus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahas antikristus ini nanti ribetnya itu cukup tinggi itu ya. Karena kita tidak punya kesepakatan apa sih terminologinya, parameternya apa disebut antikristus gitu. Kita orang Islam disebut antikristus ya enggak mau toh. Orang kita menerima dan menghormati seluruh Kanjeng Nabi kok. Ya. Jadi enggak. Nanti sesama Kristen sendiri itu akan terjadi klaim seperti itu. Apalagi antara Kristen dan Islam. Makanya harusnya duduk bareng dulu. Apa? Disebut antikristus itu seperti apa sih? Biasanya disikat antikris. Ya. Kalau orang Islam jelas tidak mau dong disebut antikristus. Kalau kita berbeda paham dalam melihat siapa sosok Kristus itu ya jelas. Tapi kalau antikristus ya nanti dulu. Makanya aku kalau lagi nongkrong-nongkrong sama teman-teman yang pendeta atau yang suka khotbah itu, hati-hati kamu kalau bilang Yesus akan menolong orang yang percaya gitu. Karena terminologi orang yang percaya itu apa? Karena orang Islam juga percaya, bukan nggak percaya sama Yesus. Kalau orang Israel baru menolak.
khususnya yang Yahudi itu. Loh, orang Islam percaya. Siapa yang percaya akan diselamatkan, saya yang percaya akan diselamatkan, kan gitu bahasanya teman-teman. Apa? Kalau kita khotib ya, kalau di saudara kita itu pengkhotbah gitulah ya. Ya, yang percaya akan diselamatkan. Lihat, kita juga percaya, orang Islam, jangan bilang orang Islam nggak percaya. Gitu. Jadi nanti kalau kita bahas ini itu nggak ada titik temunya sebelum duduk bareng dulu. Apa terminologi antikris itu? Jangankan antara Islam dan Kristen, antara internal Kristen juga nanti peluangnya untuk untuk saling menyebut antikris itu cukup terbuka. Ya. Jadi itu dulu sementara ya. Nanti kita cobalah ya. Apakah perlu untuk kita diskusikan, dimasuk ke agenda dulu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Bintang Ramadan ya, Muhammad Bintang Ramadan. Kemudian ya, yang Timotius 6:16 sudah ya, sudah tadi malam sudah aku unggah, dan insya Allah nanti malam yang kedua ya, silakan dilihat ke sana. Dan kalau lihat kajian-kajianku itu jangan keburu menyimpulkan. Ya, orang belum selesai kok sudah disimpulkan. Ini berlaku untuk semuanya. Untuk teman Islam, untuk teman Kristen juga. Jangan baperan. Orang belum selesai kok. Ya. Ditunggu dulu. Hasil akhirnya gimana, prosesnya gimana. Ya. Makanya aku bilang, sebetulnya aku berkali-kali mengatakan ya. Ini sudah aku kemas dalam ruang diskusi. Ya, dalam ruang diskusi. Tidak dalam ruang lain. Karena aku sadar dan aku yakin, karena sadar, karena yakin, didukung dari mana? Dari pengetahuan. Pengetahuan kita mengadakan pengamatan terhadap antropologi sosialis. Agama itu peka loh. Peka. Orang itu kalau agamanya diusik mesti nggak terima. Itu aku tahu benar. Makanya kan aku wanti-wanti, diskusi kita ini diskusi akademis loh ya. Artinya jangan dibawa keluar dan jangan memasukkan suasana keluar ke dalam sini. Di sini itu kita boleh saling klaim, saling beradu argumen, boleh. Itu akademis seperti itu. Dan itu jangan terus digarisbawahi, itu menghina, menghujat. Enggak. Kita berbeda pandang. Selesaikan di sini. Tapi jangan bawa keluar dari diskusi ini. Begitu juga yang di luar jangan dibawa ke sini. Ya. Itu kan ada yang, aduh kalau dibaca, aku kadang-kadang prihatin, gimana ya cara menjelaskannya. Ada komentar yang menghujat Islam, dia menukil ayat Al-Quran gini-gini, terus apalagi banyak itu. Nggak begitu. Apalagi kan itu bukan bertanya itu menjas. Dia nggak tahu bahwa ayat-ayat tentang perang itu harus dibicarakan secara holistik. Ya nggak tahu ya siapa yang menjelaskan Al-Quran kepada dia sehingga dia potong. Dia tidak lihat endingnya, lihat itu. Kalau dia berhenti, kita berhenti. Ayat yang itu nggak dia baca. Gitu loh. Ya. Tapi lebih dari itu yang aku bilang. Seperti contohnya bertinju itulah. Kita pukul orang di ring tinju itu nggak masalah. Nggak ada tuntutan. Hukum juga nggak ada. Orang juga nggak ada. Namanya aja olahraga dan ringnya sudah siap, ring tinju. Tapi kalau di luar ring itu nggak boleh. Tidak baik gitu loh ya. Begitu juga kita, diskusinya itu di sini diskusi yang baik-baik saja. Kita beradu argumen gitu ya. Nanti ketemu ya, syukur, enggak ketemu ya enggak masalah, atau aku tidak memaksakan gitu ya. Jadi ya memang mengedukasi itu sulit sih ya. Waktu itu begitu. Karena aku dari pengalaman itu enggak ada lah ya. Kita mau berdakwah, kita mau menyampaikan sesuatu kepada seseorang dan orang itu kita rendahkan, itu mesti enggak mau. Enggak mau. Ya. Jadi ini untuk semuanya lah ya. Mari kita diskusikan baik-baik gitu. Kalau nggak tahu tanya. Gitu.
ya. Yang levelnya kan nggak tahu terus menyerang. Ya. Boya dengan bahasa yang baik. Ya. Oke, itu masukan untuk semuanya lah ya supaya bertumbuh menjadi yang lebih baik gitu ya. Jadi gitu Kang Mas ya, Muhammad bintang Ramadan yang Timotius 6:16 dan Markus 16:19. Lihat di kajian utama kita. Berikutnya Kang Muhammad Irsad ya. Nyumbang opini ya Gus. Bahasa Inggris pun banyak kok yang dari bahasa Arab. Contohnya Admiral itu dari Emir Al-Bahari. Gibraltar itu dari Jabal Torik. Bahkan saya pernah dengar itu William Shakespeare adalah keturunan Arab, namanya aslinya Sheikh Al-Jubair. Ya bahasa memang begitu. Kan saling terpengaruh dan saling mempengaruhi gitu ya. Orang Jawa bilang potro. Jadi tuku lengo potro, dulu masih ada minyak tanah, minyak lampu. Kalau nyuruh anaknya itu tumbas apa tuku lengo potro, lengo itu minyak, potro itu petroleum. Masuk lidah Jawa jadi potro. Gitu loh. Orang Jawa itu dia meskipun mengambil tapi dijawakan. Hasan itu dalam Jawa nggak ada, Kasan. Jadi cukup pede orang Jawa itu. Meskipun dia mengambil dari luar tapi tidak dia telan mentah, dia harus dijawakan dulu, baru mereka mau pakai. Jadi petro itu kan dari bahasa petroleum kan? Bukan bahasa Jawa, tapi begitu dipakai dengan orang Jawa dengan syarat dia dijawakan dulu jadi apa? Potro. Maka ada lagu Sentir Lengo Potro. Potro itu yang petroleum minyak itu. Le tumbas potro, lengo potro le gitu. Nah beli minyak lampu maksudnya. Sekarang sudah nggak ada minyak lampu ya. Gitu ya. Terima kasih untuk Kang Mas Muhammad Irsad masukannya ya. Yang menarik tentang William Shakespeare ini, kalau ada biografinya ya bagus juga untuk ditampilkan ya. Terima kasih. Oke, itu dulu komentarnya sudah aku baca semua. Sekarang kita ke tajuk kita. Ya. Tukang babi pergi umroh. Jadi gini, aku itu era-era aku SMP tapi sudah mau beranjak ke SMA, antara kelas 3 SMP dan 1 SMA, maybe karena sudah lama dan aku sekolah pindah-pindah. SMP ku pindah-pindah, SMA aku juga pindah-pindah. Kontraktor. Jadi pindah sana pindah sini. Ya. Aku seperti yang aku bilang, aku bersahabat dengan orang-orang yang lebih tua dari aku, bahkan itu menjadi teman-teman bapakku gitu. Aku banyak bersahabat dengan yang seusia-usia itu, meskipun yang seusia denganku juga ada gitu. Sebutlah salah satu contoh beliaunya, aku manggilnya Cak Duki. Cak Duki. Jadi DUKI ya. Diamond Uganda ya, Kilo India ya. Jadi Cak Duki gitu. Orangnya bersahaja dan kami hidup di salah satu daerah pelosok gitu aja wis. Deso. Tapi sekarang desanya sudah jadi kota. Ya, hidup di desa gitu ya. Beliaunya ini orangnya sosok yang jangan sekali-kali kasih kesimpulan sama dia. Nggak mempan. Dan pendiriannya teguh. Sulit dirubah. Apa yang dia mau oke, itu dia jalankan. Sulit dirubah. Ya. Jangan menyampaikan kesimpulan itu, maksudku begini, tiba-tiba orangnya kamu kasih merah, itu jelas dia tolak. Nggak mau dia. Tapi
Kalau kamu pandai menghadapinya, uraikan dulu kenapa merah. Baru kesimpulannya merah. Nah, itu dia nanti masih mau berpikir untuk dia terima apa dia tolak. Tapi kalau kamu tiba-tiba ngomong, ini merah, padahal dia sudah terlanjur hijau. Oh, nah, dia bukan tipe yang itu. Nggak bisa. Jadi selama aku berinteraksi dengan beliaunya, karena kan akhirnya aku kan melanjutkan studi ke Tanah Jawa ya. Sosok itu sosok yang dalam tanda petik kaku ya. Jadi tidak bisa kita kasih kesimpulannya, tidak bisa. Jadi anunya dulu, paparannya dulu. Paparannya sampaikan, ini begini loh Cak. Ini begini karena dari sini. Nah, terus dia berubah karena ini. Nah, jadi kesimpulannya ini. Nah, itu kita kasihkan, itu dia mau berpikir. Jadi harus ada uraian. Ya. Kalau langsung yang kamu kasih itu summary, kesimpulan, oh, dia bilang siapa lu? Nggak mau dia. Tapi kalau summary-nya kita kasih, uraiannya itu, meskipun dia belum tentu terima, tapi dia masih mau memikirkan. Artinya ada kans untuk diterima. Meskipun belum tentu. Tapi kalau langsung summary, kesimpulan, langsung dia buang. Nggak mau. Gitu. Itu karakter dia. Ya. Nah pada saat itu, jujur aku era-era itu belum pernah lihat dia sholat. Belum pernah. Ya. Atau dengan lebih tegas, tidak pernah lah. Ya. Tidak pernah. Orangnya suka bertani ya, karena kami di pedalaman tuh ya bertani. Ya. Nanam-nanam, ya namanya pertanian apa sih, dia suka tanam. Termasuk bunga dia tanam, bertani gitu. Dan tibalah saatnya, aku juga enggak tahu. Dan aku enggak sempat tanya saat itu. Meskipun keakraban di antara kami sangat akrab. Sering ngobrol juga gitu ya. Dia berternak babi. Berternak. Aduh. Aku sampai iki wong iki apa iki model itu. Dia berternak babi. Ya. Berternak babi. Ya banyak babinya gitu. Kan namanya di pedesaan kan lahan itu masih luas. Babinya banyak. Orang namanya juga peternak babi gitu. Cuman aku nggak sempat tanya saat itu, lah opo, kenapa kok babi kok nggak kambing tak apa itu aku. Nah itu yang aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Apakah karena babi itu lebih mudah ngurusnya, lebih cepat reproduksinya sehingga perputaran modal itu lebih cepat kembali. Aku nggak tahu. Ya, yang jelas menjadi spektakuler. Cak Duki beternak ngingu babi. Cak Duki ngingu babi. Ya, aduh. Ini kalau ditarik ke hukum fikih ini jadi repot nanti. Boleh nggak ya orang Islam tuh beternak babi? Padahal kan babi itu kan sesuatu yang kalau kita lihat dari hukum sejak zaman era Yahudi kan mereka fikihnya seperti yang aku bilang sangat ketat ya. Babi ya. Nanti kan ada dibedakan, ada yang kosher, yang nggak kosher itu ya. Sejak dulu hingga kini babi itu ya haram. Nanti dilanjutkan di Islam itu ya haram. Di Nasrani, karena Nasrani itu kan, jadi Nasrani perdana itu ya Yahudi, ya haram juga. Baru nanti di Kristen tuh menjadi polemik. Ya, jangan pukul rata. Tidak semua teman Kristen makan babi. Tidak semua, ya. Tidak semua. Ada yang masih mengharamkan babi. Ya, bahkan sampai yang tidak bersisik seperti belut dan lele mereka tidak mau karena haram.
Jadi hati-hati kalau ini untuk teman-teman Islam khususnya, kalau Anda mau diskusi ngobrol sama teman Kristen, pelajari dulu backgroundnya saudara kita itu Kristen yang mana. Jangan ucuk-ucuk kamu hantam kromo aja ya, nanti malu kamu. Ya. Ada yang masih mengharamkan babi. Meskipun secara mainstream kekristenan itu ya setelah beralih dari Nasrani itu makan babi ya. Nanti kan polemiknya itu di imamat itu kan. Kenapa kok babi terus menjadi babi hutan? Ya meskipun itu terjemahan, ya kembalikan aja ke original teksnya. Kan begitu seharusnya. Ya, karena nanti kalau ditulis seperti terjemahan yang ada babi hutan, maka babi-babi yang lain ya jadi halal. Kan itu hanya babi hutan, padahal babi itu kan ada berbagai macam jenis. Terbelah menjadi dua besar, babi ternak, babi yang liar. Nanti babi ternak juga itu beda-beda lagi, ada yang hitam itu kan, ada yang putih itu kan. Babi liar juga begitu. Orang Jawa nyebutnya celeng. Celeng itu bisa disebut babi atau lain lagi dari babi. Jadi banyak derivasinya. Derivasi itu terlalu canggih. Oh ya. Turunannya itu banyak. Nah, kalau aku menurutku memberi saran sih daripada debat tebal. Kan yang dipegang sekarang itu terjemahan dan itu kan babi itu menjadi babi hutan itu bagaimana prosesnya? Karena implikasinya seperti itu. Akhirnya yang babi hutan itu haram, yang babi yang bukan babi hutan menjadi halal. Nah, padahal di terjemahan-terjemahan lain itu nanti di surat apa itu ya? Di kitab-kitab berikutnya itu cukup babi aja. Cuman yang di imamat itu ada yang babi, ada yang babi hutan. Nah, lagi-lagi kan masalahnya di terjemahan. Nah sekarang original teksnya mana? Gitu loh. Makanya kan aku wanti-wanti. Terjemahan kitab suci itu beda dengan kitab suci. Loh ini tiba-tiba sudah mendung. Kalau gelap maklumi ya. Tiba-tiba mendung. Tiba-tiba mendung. Mataharinya menghilang. Semoga nanti hadir lagi. Ya. Begitu juga. Kalau menurut aku ya. Kembalikan saja ke original teksnya babi hutan atau babi, atau menapak tilasi apa yang dilakukan oleh saudara tua kita Yahudi. Yahudi itu tidak ada urusan, semua yang namanya babi itu mereka tidak mau. Gitu loh. Ya. Ya ini kebetulan kita bicara babi, mampir sebentar ke imamat gitu ya. Nanti selanjutnya terserah Anda. Aku hanya membuka wacana untuk dipikirkan seperti itu. Supaya kita menjadi hamba Allah yang benar-benar taat terhadap hukum Allah gitu. Ya. Oke. Tentunya untuk habitat kehidupan di kampung kami, seseorang yang notabene meskipun KTP atau apa tak ya. Tapi kan Cak Dugi itu Islam. Dan dia ternak babi. Aduh. Ternak babi dia. Aku ya sudahlah. Seperti yang tak bilang, dia bukan orang yang bisa dikasih kesimpulan. Harus diuraikan dulu. Ya, aku seusia-usia SMP ya, menjelang SMA ya. Tentunya ya belum punya kemampuan untuk mengurai ya. Ya katanya guru-guru ngaji kita itu haram ya haram gitu aja ya. Dan itu tidak bisa aku sampaikan kepada Cak Dugi, tidak bisa ya. Dan akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, aku kan nyebrang ke tanah Jawa ya. Nah hingga sampai sekarang ini ya, kadang-kadang masih balik ke Sumatera gitu kan. Ketika aku balik ke Sumatera berapa tahun tuh ya. Aku kan sempat kalau kuliah aja katakanlah 4 tahun. Ya, belum yang lain-lainnya, dan di sini aku sekarang sudah puluhan tahun ya. Dan ketika aku pulang ke apa ya? ke kampung halaman. Jadi sedih ingat kampung halaman.
Ya. Subhanallah, beliaunya itu sudah rajin sholat. Jumatannya terjaga. Ikut kajian. Meskipun sekedar mendengar. Karena aku itu kalau di sana itu ya, ke tanah, ke desa, ke daerah asal, ke udik, maka disebut mudik itu. Ya, di samping juga sama teman-teman disuruh ngisi kajian, aku juga ikut ngaji. Jadi aku tidak kan. Aku belajar sama guru Al-Qur'anku, Gus Hendi itu. Dia seorang ustadz, dia masih mau ngaji duduk bareng dengan aku. Aku pun begitu, meskipun aku di sana itu Gus nanti ngisi kajian di masjid ini jam Abada Isya Pak begini. Tapi kalau ada kajian lain, aku masih duduk bareng juga ngikuti kajiannya itu. Enggak terus, ngapain juga. Enggak. Ya. Nah, ketika aku misalkan ada kajian siapa-siapa gitu yang ngisi kajian gitu ya. Aku bareng Cak Duki ini. Jadi sekarang dia sudah sholatnya terjaga, ikut kajiannya kemana-mana ya. Biasanya kita naik sepeda motor gitu ya. Sekarang sudah tertib dia. Sudah tertib, sholatnya terjaga ya. Dan nggak tahu bagaimana ceritanya, sudah nggak ternak babi lagi. Nggak tahu apakah ternak babi dulu karena kesulitan ekonomi ya. Dan itu terobosan yang paling mudah atau apa, aku juga nggak ngerti lah ya. Tapi ya sekarang sudah tidak ternak babi lagi ya. Dan kehidupannya seperti itu ya. Sholatnya terjaga, ikut kajian seminggu itu kalau nggak 2-3 kali ya. Ke kampung sana kita jalan. Jadi kalau aku pulang tuh nostalgia sama dia ya. Nah kemarin aku dikirimi video. Beliaunya sudah umroh. Nanti kalau bisa Gak itu tak suruh nampilkan videonya. Sesuatu yang membahagiakan juga gimana ya? Aku tidak bisa mengaktualisasikan dalam bentuk kata-kata karena masuk dalam sanubari kehidupanku masa laluku gitu. Aku tahu beliau ya. Sekarang sudah umroh. Mungkin kalau haji itu tidak nunggu, bisa jadi beliaunya sudah berhaji. Sesuatu yang sangat diametral dengan masa lalu. Dan sekarang sudah umroh bersama istrinya. Ya. Dan aku ikut bahagia. Artinya kalau aku mengkilas balik kehidupannya, sesuatu yang diametral banget, barat timur, yang tidak mungkin ketemu. Ya, tapi akhirnya berujung dengan sebuah kebaikan. Maka sesuatu yang perlu aku sampaikan dalam Mampir Ngombe kali ini, ketika kita melihat seseorang jauh dari agama, jangan terlalu cepat memvonis. Karena kehidupannya belum selesai. Setiap kita dikasih waktu dan kita dipersilahkan oleh Gusti Allah yang Maha Agung untuk menulis apa yang kita mau. Baik itu tulisan jelek, tulisan buruk maupun tulisan bagus, tulisan yang indah, itu la ikraha fiddin. Maka garis waktu itu terus berjalan dan kita tidak tahu. Jadi jangan gampang memberikan stempel orang ini begini begitu. Ya kalaupun begini begitu cukup di dalam hati saja. Ya, karena kita tidak tahu hasil dari tiap-tiap orang. Kalau sejarah ke belakang bagaimana kerasnya pertentangan yang diberikan oleh seorang sahabat Umar terhadap dakwah Kanjeng Nabi. Tapi berkat doa beliau yang minta antara salah satu di antara dua Umar,
dan Umar bin Khattab yang terpilih justru menjadi benteng pertahanan dakwah Kanjeng Nabi. Kita tidak tahu kehidupan orang. Ya. Dan terus terang, aku merasa kalah dengan Cak Duki. Beliau sudah sampai ke Tanah Suci, ya, umroh. Sedangkan aku ya mungkin masih menjadi sebuah mimpi, atau banyak lagi yang harus kupertimbangkan kalau aku mau umroh atau mau haji, ya. Kan beda kan? Beda jauh kan? Kalau kita kilas balikan, dulu orang yang aku kritisi, loh, piara babi. Sekarang loh dia sudah umroh. Sedangkan aku belum. Ketika aku masih bermimpi tentang haji, tentang umroh, beliaunya sekarang sudah hadir di baitnya Allah, Baitullah, Ka'bah. Ya. Jadi ya itu tadi, jangan terlalu gampang memvonis. Karena kehidupan itu terus berjalan seiring jalannya waktu. Ya. Kita tidak tahu jalan ceritanya orang. Mungkin saat ini dia menjadi musuh Islam. Ya sudah, biarin saja mengalir gitu. Siapa tahu nanti satu saat dia berubah justru menjadi sangat merindukan Islam. Jadi peristiwa seperti yang terjadi di Belanda, aku lagi konfirmasi itu. Yang dulu dalam sebuah parlemen sangat membenci Islam, terus memproduksi film fitnah. Akhirnya masuk Islam dan diikuti oleh sang putranya beliau ikut Islam. Cuman aku lagi mau konfirmasi ya. Tolong kalau teman-teman bantu konfirmasi berita itu. Sejauh apa itu benar-benar bukan hoak maksudnya. Karena kata-kata sang putranya, setelah masuk Islam saya melihat kehidupan bapak saya menjadi lebih baik. Maka saya tertarik belajar Al-Quran dan akhirnya saya bersyahadat. Itu sekilas info yang bisa aku sampaikan. Artinya ya sudahlah. Setiap orang punya jalan cerita sendiri-sendiri, jangan kita menghakimi. Ya. Tentunya kalau dia tidak baik, kita doakan menjadi baik. Dan insya Allah ya semuanya akan menjadi baik. Ya, seperti Cak Duki, alhamdulillah sekarang menjadi lebih baik. Ya, meskipun ada lucu-lucunya dulu ternak babi. Oke, itu dulu. Semoga mampir ngombe kali ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah, ya, dan kesehatan yang prima. Jaga Allah, ya, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam menjadi bingkai imanmu. Tetapi tetaplah menghormat kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, bagaimanapun dia tetap saudara kita. Ya, oke, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.